Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Mbak Indah yang baju merah. Ini wanita besi. Kalau di Inggris namanya Margaret Thatcher. Pokoknya sembarang kali rekuat. Ya awake ya uteke ya atine. Ini orang Lamongan Kota. Aslinya Banjaranyar. Jetis Mas. Ya, Melaten. Melaten ya. Melaten. Wong Melaten iki rek. Sekarang ini lagi bincang-bincang di makam, di kuburan. Kita juga kedatangan Mas Miftah. Mas Miftah ini ketua LSM Jerat. Aslinya sekarang Siman. Aslinya Siman dan sekarang aktif di LSM Jerat. Kita mau bincang-bincang masalah di Lamongan. Ini kabarnya kok banyak perselingkuhan. Jadi ada perangkat desa, ada PNS, ada tokoh publik, tokoh masyarakat, macam-macam. Ini sebenarnya menurut Mbak Indah gimana sih suasana di Lamongan ini yang Mbak Indah ketahui? Kalau menurut saya pribadi, perselingkuhan ini di Lamongan udah sejak dulu ya. Udah sejak dulu perselingkuhan di Lamongan. Tapi kalau dulu kan secara sembunyi-sembunyi, kalau sekarang kan udah terbuka. Terbukanya baik itu lewat apa maksudnya? Ya karena sekarang kan sosmed ya. Sosmed, terus sekarang makin banyak yang terkait sesama kawan kantor, lalu tetangga, dan itu semua banyak sih yang ASN juga, pegawai negeri yang kita temui ketika kita di lapangan seperti itu. Dan kebanyakan mereka memang memanfaatkan sosial media itu untuk melakukan kegiatan perselingkuhan tersebut. Apa yang menyebabkan orang banyak yang seperti itu? Bisa juga ekonomi, bisa juga utama ekonomi, atau memang sudah ketidaknyamanan rumah tangga mungkin ya. Kalau saya kemarin melihat orang-orang berselingkuh dan sempat ngobrol sama mereka, memang utamanya mereka kadang ekonomi. Kalau ekonomi, kenapa orang-orang desa yang petani, yang kok nggak banyak terjadi seperti itu? Kok malah yang sudah gajian bulanan, sudah karena terjamin ekonomi itu, mereka beda Mas, dan kebutuhan mereka beda. Oh, karena kebutuhan. Kan gitu, karena ekonomi beda dan kebutuhan mereka beda. Kalau yang saya sebutkan yang awal tadi itu kan kebutuhan orang-orang yang desa yang hanya ekonominya mungkin petani, pedagang dan lain-lain gitu. Gak akeh karpe. Tapi kalau orang yang sudah pakai sepatu hak tinggi atau sudah pakai seragam, itu kan beda. Dan itu saya temui juga dengan Pak Miftah, mungkin kemarin saya menemukan banyak seperti itu. Menurut Mas Miftah, gimana melihat realitas di lapangan? Ya, terkait realitas lapangan banyaknya perselingkuhan atau will atau pill ya, affair lah, bisa dikatakan affair itu karena faktor kebutuhan saya. Karena sekarang kebutuhan Apa maksudnya? Kebutuhan untuk merasakan yang beda mungkin. Mungkin dia jenuh. Nah, kalau dia di rumah dia ketemunya soto terus rawon terus kan jenuh. Kadang-kadang dia butuh jangan asem, butuh lodeh, sehingga untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan dan seterusnya, maka membuka ruang peluang untuk berselingkuh. Berarti sudah mencari yang lain. Lifestyle. Saya kira itu menjadi lifestyle. Tidak hanya di birokrasi, dari teman-teman pengusaha juga hampir ke semua kalangan sudah. Di desa pun sama sebenarnya. Teman tidak hubungannya nggak terekspos. dengan di pengadilan agama, perceraian di Lamongan ini meningkat karena tiap bulan ya, 300 ada hubungan. Iya, dari efek itu sekarang tingkat perceraian semakin tinggi dan makin meningkat dan makin banyak ya, dibandingkan tahun sebelumnya. Memang signifikan kenaikannya karena disebabkan itu terjadi ketidakharmonisan karena selingkuh dan seterusnya, sehingga sang istri ini kurang bisa menerima dan seterusnya, akhirnya Mas Lima juga menjajah untuk cerai.
selama ini peran, kalau tadi Mbak Indah bilang banyak ASN, banyak PNS, selama ini peran Pemda bagaimana? Misalnya di kode etik pegawai atau di badan kepegawaian atau di inspektorat atau bagaimana penindakannya selama ini yang menjadi PR atau sorotan kita atau sorotan kami ya, karena dari kode etik atau dari inspektor atau yang lainnya ini kurang. Saya kira tidak ada tindakannya kurang, sehingga banyak sekali rekan-rekan ASN yang di lapangan ini punya will atau punya simpanan 1 atau 2 di luar kota atau bahkan berani dalam kota, yang menjadikan PR kita bersama. Kalau memang attitude atau etika birokrat atau ASN ini mestinya menjadi contoh tolak ukur masyarakat yang awam yang di bawah ini, jadikan tidak baik dan itu menjadi koreksi buat kita sebenarnya. Yang seharusnya menjadi contoh. Seharusnya menjadi contoh teladan. Karena dia bagian negeri, dia pelayan publik, pelayan masyarakat, sudah barang tentu dia harus menjadi contoh dan jadi teladan di masyarakat. Menurut Mbak Indah, ya, seharusnya bagaimana? Kalau realitas ini? Menurut saya, yang untuk khusus ASN ya, selama ini beberapa kali saya dengan Pak Miftah mengenai tentang ASN itu, ketika hal ini bocor dan terkuak, lalu kita datang ke atasannya, ke pimpinannya, itu mungkin jawabannya hanya ya nanti coba kita undang untuk klarifikasi kan gitu. Tapi kadang sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu kita nggak ada tindak lanjut gitu kan. Kita tidak ada tindak lanjut, dan kapan hari kita ngobrol-ngobrol juga dengan seorang pelaku perselingkuhan ya, oknum perselingkuhan, ngobrol-ngobrol dengan Pak Miftah, dengan saya aman-aman saja gitu, fine-fine saja, nggak ada tindakan apapun, nggak ada teguran apapun sampai dengan hari ini. Ya, tapi benar nggak katanya banyak yang di 86 kan? Kalau masalah 8, kalau di 86 kan, saya harus bicara bagaimana, karena memang kenyataannya di bawah seperti itu, kenyataannya. Jadi memang banyak ya Pak Miftah, diselesaikan secara di bawah tangan, secara adat, nggak mau kemanusiaan juga kan gitu. Sehingga ini tidak bisa membuat. Pernah juga ini kejadian di hotel. Jadi salah satu hotel di kota kita di Lamongan, cuma di pinggiran ya. Pernah terjadi, pelakunya juga dia ASN, yang satu juga punya jabatan, yang satu juga punya jabatan. Ketika itu sempat juga dibawa ke Satpol PP juga, tapi setelah itu saya kira nggak ada tindakan apa-apa gitu loh. Terus kita harus bagaimana, sedangkan kita sendiri sebagai kontrol sosial gitu kan, melihat hal-hal seperti itu kan miris gitu. Jadi ya saya minta mungkin untuk pemerintahan di Kota Lamongan ini, khususnya di Badan Pegawaian, mungkin ketika inspektorat ketika menemukan anak buah atau oknum-oknum yang berselingkuh, mohon ditindaklanjuti lah, jangan berhenti sampai di sini gitu loh. Karena itu membuat jelek semua institusi semuanya. Betul Cak Nur gitu. Jadi membuat jelek itu semuanya. Lalu lagian pandangan umum itu kan seperti gini, si A selingkuh dengan si B kan gitu kan. Si A selingkuh dengan si B. Ketika mereka sama-sama ASN gitu, kejebak, tapi kok aman-aman saja ya. Akhirnya yang lain mengikuti begitu. Jadi menumbuhkan sepertinya 55% lah. Kalau saya menemukan, saya menemukan jadi dari 14.000 PNS di Lamongan. Dari 14.000 ya kita belum barometer ya. Cuma kalau kita menemukan di Lamongan sih ada ratusan kan gitu, termasuk juga
ASN dengan sekdes itu ASN ya yang kemarin ya. Ada ASN ada yang enggak itu. Jadi perangkat desa juga. Jadi sebetulnya peluang-peluang seperti itu kan bisa dicegah gitu loh. Jadi ketika sudah nampak, sudah ketahuan, media sudah datang atau dari kawan LSM sudah datang untuk memperingatkan, minimal itu atasan itu langsung memanggil mereka atau kasih tindakan atau efek jerah atau bagaimana gitu loh. Jangan hanya dibiarkan gitu loh. Menurut Pak Miftah membuat efek jerah itu bagaimana? Saya kira kalau membuat efek jerah rekan-rekan ASN yang berselingkuh ya toh. Supaya tidak melakukan itu dan tidak ditiru atau diikuti yang lainnya karena lemahnya penindakan di ranah mungkin inspektor atau yang lainnya. Saya kira butuh sikap tegas dari inspektorat, dari bupati, juga dari jajaran penegak hukumnya agar tidak terus diremehkan atau mengentengno gampangannya. Wah aku ini gak apa-apa, mending koncoku ya melu, koncoku ya melu. Koncoku ngono ora apa kabeh ngono kan. Akhirnya rekan-rekan ASN itu punya 1 atau 2 will di luar itu menjadi budaya atau menjadi biasa. Tidak menjadikan efek jerah buat yang lainnya untuk ikut mengikuti kan gitu. Saya kira butuh tindakan tegas karena selama ini Pemda belum punya data ya Pak Ida ya, statistik. Belum. Ya, belum. Sampai saat ini belum ada data. Belum Cak Nur. Jadi belum. Terus belum sulit. Reportnya bagaimana? Ini sudah sampai mana? Ini sampai mana? Belum. Sebetulnya kalau kita mau bilang ya, di sekitar kita banyak kok gitu. Sekitar kita perumahan juga banyak ya. Di perumahan pun kontrakan yang katakanlah hanya nikah siri, hanya apa itu. Makanya sekarang banyak orang bilang perumahan itu ladang menyembunyikan ya? Betul, itu karena saya sendiri tempat tinggalnya di lingkungan perumahan ya, kadang-kadang isi juga gitu loh. Di luar ada Mbak, di sini tempatnya apa itu nikah di sini ya, di sini itu suaminya si Ono. Bingung juga gitu kan. Akhirnya dianggap ngono. Dianggap gitu semua kan gitu Pak Miftah ya. Oke, Mbak Indah, Mas Miftah, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga fenomena niksek bebas di Lamongan ini yang dilakukan oleh para pegawai, para perangkat desa, para tokoh masyarakat, tokoh publik. Satu lagi Cak Nur, saya menghimbau. Gimana himbauannya? Kebanyakan perselingkuhan ini banyak kita dapati dari seorang pendidik, guru, ya. Dan memang datanya perceraian PNS guru tinggi ya, 40%. Tinggi ya, tinggi ya. Jadi data yang kita pegang itu dari dunia pendidikan, perselingkuhan dari pendidikan itu banyak sekali. Gara-gara ada tunjangan insentif. Betul, mungkin itu juga karena sehingga mungkin ini ya, saya nggak bisa bicara ini benar atau enggak, tapi saya bicara mungkin karena banyak duit lalu kesempatan seperti itu terbuka karena kebetulan saya di lapangan saya menemukan 12% dari sekian pendidik itu peselingkuh gitu loh. Berarti gara-gara sertifikasi tadi ya. Insya Allah seperti itu ya. Berarti maksudnya Mbak Indah tadi perselingkuhan gara-gara ekonomi, maksudnya karena mergo duitnya akeh. Gitu. Bukan karena kekurangan uang. Ya. Closing statement dari Mas Miftah, Pak. Jadi kata penutup. Ya. Untuk rekan-rekan ASN baik di dunia pendidikan atau di birokrasi, kami selaku masyarakat, selaku pemerhati ingin sikap, pola, perilaku, attitude lebih dijaga, bagaimana menjaga marwah seorang ASN sehingga tidak membuat rekan-rekan di lapangan ini malu melihat ASN-nya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.